Oh, kaca di sana. Ini kenapa? Ini mah. Itu kan makan gak enak di situ. Oh gitu. Iyo. Kaki sedot sih sedot. Ya. Nah, itu Ramadan. Mandret na bukan? Nyama belum mulai bersama jangan dijalain dulu Om Dani. Ya boleh insyaallah. Udah bisa mulai ya? Udah 8:30 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian adapun setengah daripadanya bahwa menutup akan segala aurat orang muslim, yakni menutup akan segala kejahatan orang muslim, yakni apabila engkau lihat akan seseorang yang muslim berbuat kejahatan ataupun ada aib di dalamnya, maka siogianya engkau menyembunyikan, maka jangan dikhabarkan kepada seseorang. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara ala muslimin satarahullahu taala fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup atas kejahatan orang muslim, niscaya menutup oleh Allah taala akan kejahatannya baik di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Nah, ini masih tentang juzuk yang kedua, bab yang kelima, adab-adab bersahabat. Sebagian daripada hak muslim bahwa menutup akan segala aurat. Maksudnya apabila seseorang muslim ataupun sahabat kita berbuat kejahatan ataupun ada aib, kita dilarang untuk membuka aibnya. Jadi kepada hak kita yang muslim menutup aurat ataupun menutup aib ataupun kejahatan yang dikerjakan oleh orang-orang muslim yang lain. Ya, jadi kita lihat ada teman ataupun sahabat, pokoknya orang-orang muslim, dia berbuat jahat, enggak usah ngomong pada orang lain. Sekarang banyak di WA, ada WA aja. Banyak di WA kalau ada maling, ada ini, itu di WA banyak. Ini ada ibu-ibu maling jemuran, ada ibu-ibu nguntil di Indomaret. Enggak usah diteruskan. Itu aib orang lain. Kalau sudah dapat berita seperti itu langsung dihapus. Jangan diteruskan lagi. Kalau kejadian ibu kita itu bagaimana itu? Ada dua orang ibu nguntil di Indomaret misalnya. Semua orang udah tahu ini. Disebarkan kepada WA gini. Langsung kita dapat langsung dihapus. Jangan disebarkan luas lagi. Itu aib ataupun kejahatan orang. Jadi sama kita itu sunnah kita sembunyikan. Bahkan wajib menyembunyikan aib ataupun kejahatan orang-orang yang sama muslim. Nah, paham kan? Karena kata Nabi,
Man satara ala muslimin satarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup atas kejahatan orang muslim, niscaya menutup oleh Allah Ta'ala akan kejahatannya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi kata Nabi, man satara ala muslimin, siapa saja yang menutup kejahatan orang muslim, ataupun menutup, tidak membuka aib orang-orang muslim, di dalam dunia, Allah Ta'ala tidak akan membuka kejahatan dan aib kita di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita sering buka aib orang lain, kita sering mengkhabarkan kejahatan orang lain kepada orang lain lagi, Allah Ta'ala juga akan membuka dan membongkar kejahatan kita. Nah, jadi kalau kita menutup, Allah Ta'ala juga akan tutup. Di akhirat juga begitu. Kalau kita di sini menutup kejahatan seseorang, kita tidak membuka itu seseorang, Allah Ta'ala juga tidak memeriksa kejahatan kita di akhirat. Nah, paham kan? Nah, itu hak-hak kita seorang muslim menutup aurat orang muslim yang lain. Maksudnya menutup kejahatan orang lain ataupun aib. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaral mu'minu min akhihi auratan wa yasturaha alaihi illa dakhalal jannah. Tiada melihat oleh seseorang yang mukmin daripada saudaranya yang mukmin akan kejahatan, maka menutup ia akan dia atasnya, melainkan masuk ia ke dalam surga. Kata Nabi dalam hadis yang lain, riwayat daripada Tabrani, apabila seseorang menutup aib muslim yang lain, seorang muslim ataupun seorang mukmin menutup aib saudaranya yang mukmin yang lain ataupun tidak mengkhabarkan kejahatannya itu, Allah Ta'ala akan masukkan orang itu ke dalam surga. Banyak pahalanya. Kita tahu dia berbuat kejahatan, kita tahu dia ada aibnya, enggak usah bongkar, enggak usah buka. Enggak usah kita kabarkan kepada orang-orang lain. Kamu tahu enggak ada, enggak usah. Kita bahkan disuruh tutup, kalau ada orang lain ngomong diam aja. Jangan begitu. Itu fadilahnya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Gitu. Itu fadilahnya bukan main. Nah, kadang-kadang itu suka kita itu, senang. Kalau ada aib orang lain, kalau ada kejahatan yang orang lain kerjakan, kita senang membukanya. Rupanya dia ngaji tiap malam, rupanya jahat juga dia. Kenapa? Maling kolor dia. Nggak usah dibuka. Mungkin dia tidak ada kolor di rumah. Kolor sudah sobek semua. Ada di jemuran angkatlah dia satu. Kita nggak usah ngomong. Cuma nanti kita panggil dia, nggak usah kamu curi itu. Hukumnya haram. Kalau kamu nggak ada uang beli nih, paham kan? Nggak usah membongkar-bongkar yang lain. Kita kadang-kadang suka, enak, senang. Orang lain susah, kita senang. SOS, susah orang senang, senang orang susah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu fi qalbih la taghtabul muslimina wala tattabi'u auratihim wa innahu man ittaba'a auratan akhihil muslimin yattabi'illahu auratah wa may yattabi'illahu auratahu yafdahhu walau kana fi jawfi baitihi. Hai segala orang yang percaya dengan lidahnya, padahal tiada masuk iman itu di dalam hatinya, jangan sekalian kamu mengumpat akan manusia, dan jangan kamu sekalian memeriksa akan segala kejahatan mereka itu, dan segala aib mereka itu. Karena barang siapa memeriksa akan kejahatan saudaranya yang muslim, dan mencari ia akan aib saudaranya yang muslim itu, niscaya memeriksa oleh Allah Ta'ala akan kejahatannya,
Dan barang siapa diperiksa oleh Allah Ta'ala akan kejahatannya, maka yaitu menyatakan oleh Allah Ta'ala akan kejahatannya itu kepada orang banyak. Dan jikalau ada ia di dalam rongga rumahnya sekalipun. Ya, dalam hadis yang lain, ya ma'syara man amana bilisaneh. Ya, kata Nabi, jangan kita sekalian kita itu mengumpat manusia ataupun menggunjing orang lain. Paham kan? Janganlah kamu mengumpat ataupun mengunjing manusia yang lain ataupun memeriksa kejahatan orang lain. Kita sibuk cari kejahatan orang lain. Tiap hari kita nyari aib siapa aib. Kita bongkar. Kalau kita lakukan terus, Allah Ta'ala besok di hari kiamat memperiksa seluruh kejahatan kita itu. Ataupun di dunia, Allah Ta'ala memperiksa semua kejahatan kita itu. Kemudian Allah membongkarnya walaupun kita tidak pernah keluar sekalipun. Kita akan malu. Kita enggak pernah keluar di rumah terus. Tapi kita sekali keluar, kita akan malu. Aib kita yang ada, Allah Ta'ala sudah buka semuanya. Seluruh kejahatan yang kita kerjakan, Allah Ta'ala bongkar semuanya di depan orang banyak, walaupun kita dalam rongga rumah sekalipun. Enggak pernah keluar. Sekali kita keluar, kita dikatakan orang, rupanya gini-gini dia, pantas enggak pernah keluar. Allah Ta'ala membongkar kejahatan kita itu dan membuka aib kita, karena kita sering membuka dan memeriksa kejahatan orang lain. Nah, jadi intinya tidak usahlah kita mengumpat orang, tidak usahlah kita gedengki kepada orang, janganlah kita menggunjing tiap hari, jangan periksa aib ataupun kejahatan orang lain. Balasannya itu juga begitu. Kalau kita buka aib seseorang, Allah Ta'ala akan buka aib kita. Ada cara Allah Ta'ala. Kita punya aib yang sangat besar. Ada cara Allah Ta'ala membongkarnya. Makanya kalau punya aib seseorang ataupun kejahatan yang dikerjakan orang lain, tutuplah. Ya, kamu pernah dengar? Enggak pernah. Enggak ada itu. Nah, walaupun benar. Orang menceritakan bahwa aib begini, enggak ada itu. Enggak ada. Itu saja. Enggak usah kita nambah. Paham kan? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirina wa inna minal mujaharati ayya'malar rajulu su'a sirran summa yukhbiru bih. Nah, kita tinggalkan dulu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a khabara qaumi wa hum lahu karihun subba fi uzunihil unuku yaumal qiyamah. Barang siapa mendengarkan akan perkabaran kaum padahal mereka itu benci baginya, niscaya dituangi di dalam dua telinganya dengan timah yang dihancurkan pada hari kiamat nanti. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man istama'a khabara qaumen wa hum lahu karihun subba fi uzunihil unuku yaumal qiyamah. Barang siapa mendengarkan akan perkabaran satu kaum padahal mereka itu benci baginya, niscaya dituangi di dalam dua telinganya dengan timah yang sangat panas yang dihancurkan pada hari kiamat. Kita mendengar ada omongan-omongan dari satu kaum menjelek-jelekkan ataupun membuka aib orang yang lain. Dan kita percaya itu. Besok di hari kiamat Allah masukkan timah panas dalam telinga kita. Kalau kita dengar, kita pura-pura ada orang yang gunjing orang lain, orang ada lagi membuka aib orang lain, lagi membongkar kejahatan orang lain, kita pura-pura enggak dengar saja. Mungkin kita ada di situ. Main HP kayak apa, kayak ataupun kita degah, jangan gitu. Jangan ngomong seperti itu. Apalagi dikabarkan kepada kita. Oh gitu ya. Pantas dia seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang akan dituangkan timah panas ke dalam telinganya besok.
Apalagi orang yang buka aib, lebih parah lagi. Kita mendengarkan saja begitu azabnya, apalagi orang yang membuka aib seseorang. Itu luar biasa azabnya. Makanya sangat enak hidup seseorang itu tidak ngurusin kejahatan dan aib orang lain. Biarin saja, kita tutup. Biar aib kita dan kejahatan kita tidak dibongkar. Karena kalau kita mencari orang yang tidak punya aib, yang tidak punya kejahatan dalam dunia, enggak ada. Kecuali para nabi dan rasul dan para wali. Semua ada aib. Semua ada perbuatan jahat. Kalau kita ingin Allah Ta'ala menutup kejahatan dan aib kita itu, tutuplah aib orang lain. Jangan dibuka. Hari ini kita mempermalukan seseorang, besok kita akan malu. Apapun yang kita kerjakan kepada orang lain, Allah Ta'ala akan balasnya. Bila tidak di sini di dunia, di hari kiamat pasti Allah Ta'ala balas. Paham kan? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Dan sebagian daripadanya bahwa engkau peliharakan diri kamu daripada segala tempat kelakuan yang dituhmahkan oleh orang, supaya meliharakan bagi hati manusia daripada jahat sangka akan dikau, dan supaya meliharakan akan lidah manusia daripada mengupat akan dikau. Yakni seyogianya bagimu bahwa memeliharakan akan segala perbuatan yang membawa kepada disangka oleh orang lain akan kejahatanmu, dan jikalau perbuatan itu betul pada batin sekalipun. Jadi sebagian daripada hak kita juga bahwa kita menghindari daripada sesuatu perbuatan yang bisa digunjing oleh orang dan bisa buruk sangka orang lain kepada kita. Jadi kita hindari pada tempat-tempat yang jahat. Misalnya kita main ke tempat pelacuran, ataupun kita duduk santai di samping orang-orang main judi. Padahal kita tidak begitu. Rupanya dia main judi juga, ngaji tiap malam Sabtu, dia main juga dia kartu itu. Padahal kita nyari adik kita ke situ. Ataupun kita ada hal sesuatu, bukan kita mau bikin main. Itu yang disuruh hindari. Takut ada orang lain buruk sangka kepada kita. Padahal kita tidak begitu. Apa yang kita kerjakan itu tidak seperti orang lihat. Makanya kata Imam Ghazali, hindarilah daripada buruk sangka orang kepada kita itu. Paham kan? Paham surahnya kan? Nah, makanya kita itu kalau sudah mengaji, ilmu sudah ada, hindarilah tempat-tempat yang tidak disukai oleh syara. Sehingga orang lain tidak buruk sangka terhadap kita itu. Walaupun perbuatan kita boleh secara batin sekalipun. Tujuan kita itu ada mencari teman lagi. Tapi tempatnya tempat pelacuran seperti itu. Nah, jadi orang buruk sangka kita jangan marah. Jangan marah. Kenapa kamu situ? Enggak, saya enggak melacur. Itu kenapa kamu situ? Gunjing semua buruk sangka melihat kita itu. Hampir tiap malam kita masuk ke situ. Seperti seseorang perempuan yang dia cari yang seleting SMA-nya dulu. Karena dia sudah jadi pelacuran. Dia masuk ke dalam tempat pelacur itu tiap malam. Guna tujuannya untuk menasihati temannya itu. Biar taubat. Jadi semua ibu-ibu yang di luar sana itu. Semua buruk sangka kepada perempuan ini. Setelah dijelaskan baru. Itu kita tidak bisa nyalain orang lain. Kitanya yang disuruh hindari tempat-tempat yang jadi buruk sangka kepada orang lain. Jadi jangan sampai umpatan kepada kita itu. Nah, paham kan? Jadi kalau bahasa di sini tuhmah, bahasa Aceh juga tuhmah kan? Biar nggak jadi tuhmah lah. Nah, jadi kita hindari itu. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, man aqama nafsahu maqamat tuhami fala yalumanna man asaha bihid dhanna. Barang siapa mendirikan dirinya pada tempat yang dituhmahkan oleh orang akan dia, maka jangan mencela ia akan orang yang jahat sangka dengan dia. Nah, jadi kata Umar bin Khattab, bila kita berdiri tempat
yang bisa menjadi buruk sangka orang lain kepada kita. Kita jangan mencela orang itu. Orang itu nggak salah. Melihat kita seseorang yang sudah sering mengaji, kita banyak ilmunya, tetapi posisi kita di tempat yang dicela oleh syara. Sehingga orang lain juga buruk sangka kepada kita. Di saat orang itu menggunjing dan mengumpat kita itu, ataupun buruk sangka dia kepada kita, jangan mencela orang itu. Orang itu nggak salah. Walaupun secara hukum orang itu dosa. Karena buruk sangka kepada orang lain. Tetapi secara zahir, jangan kita cela dia. Kitanya yang harus menjaga. Ngapain kita ke tempat-tempat yang demikian? Sehingga orang buruk sangka, ngapain dia ke situ? Ya, paham kan? Nah, jadi kita harus menjaga. Nah, jadi kalau kita coba jadi al-muslimah, ya kan? Sudah ada sering mengaji tempat-tempat yang bagus, mauludan hampir tiap mauludan kita. Pokoknya kita baik, ibu baik-baik lah. Tiba-tiba kok dia di situ, ada apa? Nah. Maksudnya yang jadi tuhmah ini tempat-tempat yang tidak diridha oleh syara. Tempat-tempat yang dilarang oleh agama. Kita ada di tempat itu. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau kita berdiri di tempat di situ yang bisa menjadi tuhmah orang lain, janganlah mencela orang-orang yang jahat sangka kepada kita. Ya, paham ya? Jadi hari ini agak sedikit orang apa karena dingin hujan mungkin ya. Nah, ataupun nggak enak di makannya yang ngaji. Ya, paham ya? Dan adalah lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an tiba-tiba melihat ia akan seseorang laki-laki di tengah jalan yang bertutur dengan seseorang perempuan, maka memukul oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an akan laki-laki itu. Maka berkata ia, ya Amirul Mukminin, perempuan itu istriku, bukan perempuan yang lain. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, mengapa tiada engkau bertutur dengan dia pada tempat yang tiada dilihat akan dikau oleh orang? Dulu yang namanya perempuan tidak berserak seperti sekarang. Suaminya tidak ada di rumah, perempuannya kena pasar-pasar lagi. Dulu enggak ada. Makanya kalau ada perempuan yang keluar itu aib. Bahkan Umar bin Khattab tidak tahu bahwa itu istri seorang, tidak tahu dia. Ada seorang laki-laki berbicara dengan seorang perempuan, dipukul oleh Sayyidina Umar. Kata laki-laki itu, ya Amirul Mukminin, ini istriku. Kalau ini istrimu, berbicaralah engkau biar tidak dilihat orang lain. Jangan jadi buruk sangka kepadamu oleh orang lain. Jadi orang lain menganggap kamu itu berbicara dengan perempuan. Dengan seorang perempuan, walaupun ini istrimu. Gitu. Apalagi kita berbicara dengan perempuan yang lain. Kalau pengen kamu tidak ditumahkan oleh orang, tidak buruk sangka, jahat sangka orang lain kepada kamu, berbicaralah dengan istrimu di rumah saja. Sekarang kan semua tahu yang mana istri si A, istri si B kan. Dulu enggak. Karena perempuan jarang keluar dulu itu. Di saat suaminya mau keluar, dia dilihat dulu lubang-lubang rumahnya. Ada lubang, kalau ada ditutup semuanya. Kayak dipenjarain. Dan perempuan dulu ridha. Seperti itu. Kalau enggak ada lubang sedikit dia lihat. Nah, itu jadi dosa matanya. Sekarang mana seperti itu. Suaminya keluar, istrinya juga keluar. Enggak ada ridha, malah suaminya dimarahin ini. Enak aja keluar terus, kitanya ini dimarahin. Dulu tidak ada. Kalau pulang seorang sahabat suaminya, dilihat sudah ada lubang dikorek oleh istrinya, dipukullah istrinya itu. Ngapain kamu korek-korek dinding? Lihat laki-laki lainnya. Kalau dia melihat laki-laki lain, hukum dosa. Karena kenapa? Karena istri itu semua dosa, kalau suaminya tidak ngomong apa yang dikerjakan istri, semua dosanya ditanggung oleh
suaminya. Maka bantulah seorang suami dalam menjaga itu. Kalau suaminya mau ngomong A, kita nurut saja. Gak pernah seorang istri nanggung dosa suami, tidak ada. Seorang suami bekerja, dia berbuat dosa, 1% pun istri tidak menanggungnya. Tapi seorang suami, selama dia tidak menegah apa yang dikerjakan oleh istri, dia menanggung semua dosa istrinya. Di samping istrinya juga ikut dosa, suaminya juga ikut dosa. Makanya bantulah suami dalam hal itu. Makanya kalau ada suami melarang apa-apa yang tidak disukai oleh syarak, itu tujuannya untuk diri istri sendiri dan kepada suami. Nah itu. Makanya dalam neraka banyak perempuan daripada laki-laki. Kebanyakan perempuan dalam neraka itu durhaka kepada suaminya. Apalagi zaman-zaman akhir. Anak merintahkan ibunya. Karyawan merintahkan bosnya. Istri merintahkan. Mau kemana? Mau keluar. Mau keluar. Duduk, masuk. Iya, nggak jadi. Jadi seolah-olah itu yang jadi kepala keluarga istri. Sini aja duduk, nggak usah keluar. Iya. Nah, nih. Akhir zaman. Makanya kita itu tiap hari diazab, dilaknat begitu. Seharusnya kan suami yang nanya, mau kemana kamu? Mau keluar? Duduk. Ya, ini mah kembali. Mau kembali. Nah, itulah. Kalau telat sedikit, bagaimana? Padahal kalau pulang suami, Aisyah radhiyallahu an, Aisyah, nanti ada di kata ketemu itu, nanti ketemu semuanya dapat. Aisyah waktu pulang Rasulullah SAW, kalau habis Isya, mungkin ada memparkan semua hadis, kemudian dia balik. Satu malam dia balik, 3 kali dia ketok pintu, Aisyah tidak buka, dia tidur di luar. Aisyah nggak bangun. Waktu dia bangun subuh, dibuka pintunya Rasul di luar. Langsung dia nangis minta maaf pada Rasulullah. Rasulullah juga minta maaf. Kata Rasulullah, saya minta maaf mungkin pulangnya agak telat. 3 kali saya ketuk, mungkin kamu agak pulas tidurnya. Ya Rasul, saya juga mohon maaf. Gak buka pintunya, saling maafkan. Pernah kita begitu? Tidak ada. Kalau Rasulullah pulang, Assalamualaikum, langsung Aisyahnya mencium tangan Rasulullah, dipeganglah tangan Rasulullah, ditempatkan di tempat duduknya yang biasa. Diambil air 1 gelas, naruh. Dari mana? Baru nanya, udah kenyang. Ini dari mana? Nah. Yang cukup parah istri itu, Assalamualaikum, suaminya enggak jawab. Itu lebih biasa. Itu jangan. Itu dosa. Fatimah waktu Rasulullah ke rumah Fatimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diciumlah tangan Rasulullah, itu ayahnya, kemudian dipegang tangan Rasulullah, ditempatkan di tempat duduk. Fatimah waktu ke rumah Rasulullah juga hal seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diciumlah Fatimah, kemudian diambil tangannya, didudukkan. Itu. Aisyah tiap waktu pulang Rasulullah seperti itu. Tidak pernah dia lupa mencium tangan. Karena mencium tangan seorang suami sangat banyak pahalanya. Seperti seorang suami mencium dahi istrinya. Paham ya? Ini kata. Sampai mana udah tadi? Dan sebagian daripadanya bahwa kita tinggalkan.
Sebagian daripadanya bahwa memulai ia akan tiap-tiap orang yang muslim itu dengan memberi salam atasnya dahulu daripada berkata-kata dengan dia. Karena kata Anas radhiyallahu an, khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam samani ya hijajin wa qala li ya Anas asbaghil wudu yuzad fi umurika wasallim ala man laqitahu min ummati taksur hasanatuka wa iza dakhalta manzilaka fasallim ala ahli baitika yaksur khairu baitika. Aku berkhidmat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, maka sabda ia bagiku, hai Anas, ratakan olehmu akan air sembahyang, niscaya dilanjutkan akan usiamu, dan beri olehmu akan salam atas barang siapa yang engkau berjumpa akan dia daripada umatku, niscaya banyak kebajikanmu. Dan apabila engkau masuk akan tempat kediamanmu, maka engkau beri salam kepada ahli rumahmu, niscaya banyak kebajikan di dalam rumah itu. Sebagian daripada hak kita orang muslim adalah kita mulai kepada tiap-tiap muslim yang lain, apabila kita berjumpa dengan mereka, mulailah memberi salam. Dahulu kita memberi salam. Mungkin perkataan ini sudah sekali ya. Ada babnya yang kemarin. Jadi sebagian daripada hak kita muslim adalah memberi salam kepada muslim yang lain. Kalau kita ingin kebajikan, sering-seringlah memberi salam kepada seseorang. Kalau kita berjumpa. Yang berkendaraan, sunat beri salam kepada orang yang lagi jalan kaki. Yang lagi berjalan, sunat beri salam kepada orang lagi duduk. Yang lagi duduk, sunat beri salam kepada orang yang lagi dalam rumah. Yang muda, sunat beri salam kepada yang tua. Yang sedikit orangnya, sunat memberi salam kepada orang yang banyak. Kalau kita lagi berkendaraan, ada orang, Assalamualaikum. Jangan didit, oi. Jangan begitu. Oh ya. Assalamualaikum. Kita sudah hilangkan sunnah-sunnah Rasulullah. Pahala yang sangat banyak. Jadi kata Anas radhiyallahu an, khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkhidmat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun. Anas bin Malik. Dia mengkhadam Rasulullah selama 8 tahun. Sahabat itu. Jadi kata sabda Rasulullah kepadaku, hai Anas, ratakan olehmu akan air sembahyang, niscaya dilanjutkan akan usiamu. Ratakan. Kita baikkan ataupun baguskan air wudhu kita itu, fadilahnya usia kita. Jangan pernah putus kita itu daripada air wudhu ataupun air sembahyang. Di saat kita berwudhu, kita baguskan air wudhu itu. Jangan asal-asalan. Ini. Ratakan olehmu akan air sembahyang, niscaya dilanjutkan akan usiamu. Itu kata Rasulullah kepada Anas bin Malik. Yang kedua, beri salam olehmu atas barang siapa yang engkau berjumpa akan dia daripada umatku, niscaya banyak kebajikanmu. Kalau engkau ingin banyak kebajikan, siapapun yang engkau temui daripada umatku, beri salamlah kepada mereka. Kata Nabi kepada Anas. Makanya siapapun yang kita ketemu, mau kita kenal mau enggak, kita lihat, Assalamualaikum, pahalanya. Berlimpah pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun Assalamualaikum. Sejahtera ataupun selamat atas kamu. Dibalas juga seperti itu. Waalaikumsalam. Atasmu juga begitu. Kita tiap hari memberi sejahtera, mengucapkan selamat ke orang lain. Orang lain membalas jangan seperti itu. Kita berdoa tiap waktu, siapapun ketemu. Kita lagi masuk, sendiri kita doa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian kita duduk, di samping kita ada teman, Assalamualaikum, salam lagi. Khusus buat orang itu. Baru kita ngobrol. Kalau kita sebelum salam kita ngobrol, tidak ada keberkahan dalam percakapan itu. Paham kan?
Jadi khususnya yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah kepada Anas, apabila engkau masuk akan tempat kediamanmu, maka engkau beri salam kepada ahli rumahmu, niscaya banyak kebajikan di dalam rumah itu. Kalau engkau ingin kebajikan dalam rumahmu, tiap engkau pulang, berilah salam kepada ahli rumah. Ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak. Itu kebajikan dalam rumahmu sangat banyak, kata Rasulullah kepada Anas bin Malik. Yang pertama, ratakan olehmu akan air sembahyangmu. Kemudian beri salam olehmu kepada umatku kalau dimanapun engkau ketemu. Yang ketiga, apabila engkau masuk ke tempat kediamanmu, berilah salam kepada ahli rumahmu kalau engkau ingin kebajikan dalam rumah itu. Kebajikan kita di mana-mana. Mungkin kita tidak mengambil kebajikan itu. Paham ya? Apa susahnya kita angkat salam itu? Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang benar. Assalamualaikum. Melaikum. Jadi mana jawabnya? Malam. Jadi assalamualaikum. Yang baguslah. Jadi ada maknanya. Assalamualaikum. Itu enggak ada artinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ada orang-orang yang kata-kata semutan kata itu, orang kata-kata semutan, itu salam belum? Yang terhormat Pak Camat, terhormat guru TK, terhormat dulu. Sudah semua assalam baru salam. Tidak ada keberkahan dalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian selawat kepada Rasulullah. Baru yang kami hormati Pak Camat, guru TK, Pak Guci, Bu-ibu, baru. Sekarang kan gitu kan. Kita ikuti baran. Yang terhormat. Baru salam. Nah, kita lupa sunnah Rasulullah. Kalau kita ingin berkah dalam percakapan, berilah salam lebih dahulu. Nah, paham ini kan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Misalnya tempat-tempat itu tidak baguslah. Nah, ada kata. Tapi kalau misalnya kayak model-model ini enggak terlalu buruk lah maksudnya, ya kan? Tapi kita hindari saja. Takut ada online, rupanya karaoke juga dia ya. Takut ada orang begitu. Nah, kita hindari juga. Nah, pokoknya kira-kira yang tidak bagus di cara kita hindari. Tunggu. Pada tujuan kita mau mencari makanan, karena di situ makanannya enak. Tapi di situ banyak artis yang lenggak-lenggok, nggak pakai celana, dia pakai sarung. Nah, jadi kan jadi tuhmah, ya kan? Pengen nonton juga dia seperti itu. Padahal kita mau bungkus itu. Nah, makanya dikatakan juga begitu, walaupun perbuatan itu betul pada batin, sekalipun orang lain nggak tahu. Makanya kita jangan marah kepada orang-orang yang jelas. Biarin saja. Ya, nanti kita jelaskan. Kita hindari besok-besoknya jangan ke situ lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sallamal muslimu ala muslimin, faradda alaihi sallat alaihi malaikah sab'ina marratan." Apabila memberi salam oleh orang muslim atas orang muslim, maka menjawab ia akan salam atasnya, niscaya mengucap selawat atasnya oleh malaikat 70 kali. Ya, dalam hadis yang lain kata Nabi, apabila seorang muslim memberi salam kepada muslim yang lain, kemudian muslim itu menjawab, Assalamualaikum, waalaikumsalam,
malaikat mengucap salawat kepada orang itu 70 kali dua-duanya. Tapi kalau Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Itu bukan 70 itu salawatnya. Mungkin untuk orang yang memberi salam saja. Kalau seorang muslim memberi salam kepada muslim yang lain, kemudian dia jawab salamnya, malaikat mengucap selawat atas mereka itu 70 kali. Itu luar biasa. Sekali kita salam kepada seseorang, 70 kali malaikat berselawat kepada kita, pahalanya kita itu. Begitu luar biasanya pahala orang-orang yang mengucapkan ataupun beri salam. Ya, jadi dimanapun kita ketemu, baik di pasar, di mall, dimanapun lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Sama siapa kesini? Itu baru ngobrol. Ini jarak jauh, woi, jarak jauh. Jangan panggil dulu. Paham ya? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallimur rakibu alal mashi wal mashi. Yusallimur rakibu alal mashi wal mashi alal qaidi wal qalil. Yusallimur rakibu alal mashi wal mashi alal qaidi wal qalil alal kasir wasaghir alal kabir. Sunat memberi salam orang yang berkendaraan atas orang yang berjalan kaki, dan sunat memberi salam oleh orang yang berjalan kaki atasnya orang yang duduk, dan sunat memberi salam oleh orang yang sedikit atas orang yang banyak, dan sunat memberi salam oleh orang yang muda atas orang yang tua. Ini seperti kita surah tadi. Jadi kata Nabi, riwayat hadis ini oleh Bukhari Muslim, sunat memberi salam oleh orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Ada orang lagi berjalan kaki, kita lagi berkendaraan, baik sepeda ataupun sepeda motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mana ini? Ayo bareng. Nah, jangan au. Kemudian yang kedua, sunat memberi salam oleh orang yang berjalan kaki kepada orang yang lagi duduk. Kita lagi berjalan di jalan kan, ada lihat orang di depan rumah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Jadi kalau ibu-ibu tapi jangan beri salam kepada anak-anak muda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jangan. Seperti seseorang laki-laki memberi salam kepada perempuan yang masih muda. Itu menjadi fitnah nantinya. Assalamualaikum. Orang tua nggak beri salam dia. Ada nenek duduk yang nggak beri salam, dia lewat aja gitu. Begitu ada anak gadis, Assalamualaikum. Nah, gitu juga perempuan ya. Kemudian sunat memberi salam oleh orang yang sedikit kepada orang banyak. Kita sendiri nih, ataupun berdua. Yang lain banyak ini, kita mau masuk. Assalamualaikum. Jangan nunggu orang salam kepada kita ini. Kita masuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir, sunat memberi salam oleh orang yang muda kepada orang yang lebih tua. Jangan sampai kita nunggu orang tua dulu memberi salam kepada kita. Nah, paham ya? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izantaha ahadukum ila majlisi falyusallim, fa in badalahu ayyajlisa falyajlis, summa iza kama falyusallim, falyasatil ula bihaqqi minal akhirah." Apabila sampai seseorang kamu pada tempat duduk, maka sunat ia beri salam. Maka jika berkehendak baginya duduk, maka duduklah ia. Kemudian apabila berdiri ia, maka sunat pula memberi salam. Maka tiada yang pertama itu terlebih hak daripada yang kemudian. Nah, dalam hadis yang lain kata Nabi, apabila kita sampai kepada tempat duduk, seperti yang kita ngomong tadi itu, kita sudah memberi salam pertama kepada orang banyak. Assalamualaikum. Kemudian di saat kita mau duduk, ada orang di tempat kita mau duduk itu. Assalamualaikum. Mau kita mau duduk di situ enggak, tetap sudah beri salam. Oh, enggak jadi sinilah, pindah tempat lain. Beri salam lagi. Begitu kita mau duduk, Assalamualaikum. Waktu kita mau berdiri, Assalamualaikum. Beri salam lagi. Sangat banyak rahmat
dan sejahtera kita kepada seseorang. Kita mengucapkan selamat kepada orang lain membalas selamat kepada kita. Ya. Jadi apabila kita sudah sampai ke tempat kita mau duduk, sunat kita memberi salam. Kemudian apabila kita mau berdiri, sunat pula kita memberi salam. Kita mau pulang duluan ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, enak hidupnya. Paham? Dan lagi sabda Nabi, dan sunat serta memberi salam itu berjabat tangan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izal taqal mu'minani fatasafaha qusimat bainahuma sab'una maghfiratan tis'atu wasittuna li ahsanihima bishran. Apabila berjumpa dua orang mukmin, maka berjabat tangan keduanya itu, niscaya dibagikan antara keduanya itu akan 70 ampunan, 69 bagi yang terlebih baik daripada keduanya kesukaan. Ya, jadi setelah kita memberi salam, sunat berjabat tangan. Jabat tangan jangan begini. Nah, jangan ujungnya saja. Harus yang sama perempuan tapi jangan perempuan dengan laki jangan kena. Laki sama laki, perempuan begitu. Sunnah kita berjabat tangan. Karena kata Nabi, apabila berjumpa dua orang mukmin, maka berjabat tanganlah kedua mereka itu. Allah Ta'ala membagikan antara keduanya 70 ampunan. 69 ampunan bagi orang yang lebih suka daripada keduanya. Kalau dua-duanya sama sukanya, bagi dua. Ada orang kadang-kadang malas-malasan, ada begitu kan? Ada satu lagi dia senang begitu. Nah, dia hafal 69. Satu lagi satu dapatnya. Kalau ingin dapat hafalan 69. Nah, gitu kan? Nah, kita lebih suka dengan pertemuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jabat tangan. Kita yang lebih senang daripada dia. Dalam hal itu, itulah. Kita dapat 69 ampunan. Adapun dia, satu. Sama kita suka dua-duanya, dibagi dua. Daripada 70 ampunan itu. Luar biasa kan? Jadi jabat tangan bukan hal biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat tangan. 70 ampunan dapatnya. Makanya kita dibodohin oleh Yahudi 2 tahun kemarin. Enggak ada lagi jabat tangan. Gara-gara corona ini orang itu berpeluk-pelukan. Ke masjid kita nggak boleh jabat tangan, nggak boleh senyum juga nggak boleh, ditutup semuanya. Orang itu meluklah nggak apa-apa. Semua kita banyak sekali ampunan dan pahala kita banyak sekali. Kita juga takut. Kita nggak berani jabat tangan. Padahal gini sudah kita cuci, sudah berwudu, masih aja takut kita. Yang model begitulah kena. Ya kan? Coba lihat orang itu di saat sholat kan begini, jarang kan? Habis sholat, foto bareng, pelukan kan? Kita dibodohi. Nah. Kan tentu kita berkunjung ke rumah. Kita tahu orangnya ada di dalam. Assalamualaikum, gitu. Kata tangannya ada, motornya ada, sepedanya ada. Tapi nggak jawab-jawab. Terus? Saya terus orangnya dosa nggak jawab salam kita. 3 kali kita salam tidak dijawab, kita langsung pulang aja. Mungkin dia tidak suka kita bertamu hari itu. Sama saja kita 3 kali seperti aku sudah surah di belakang itu. 3 kali kita minta izin tidak boleh, jangan masuk ke rumah. 3 kali kita beri salam kepada orang punya rumah tidak dijawab, ataupun apa tidak didengar atau gimana lah. Kita tidak tahu, mungkin dia ada di dalam nggak dijawab, ataupun ada tapi tidur. 3 kali saja, langsung kita pulang.
Jangan pernah kita buruk sangka, kok dia enggak jawab salam saya. Mungkin lagi tidur. Adapun ada, waalaikumsalam, kecil. Karena orang itu malah ketemu hari itu, malah terima tamu hari itu. Ngomong nggak enak mungkin. Nah, kita pulang saja. Jangan pernah berburuk sangka kepada yang punya rumah itu. 3 kali saja. Kita jangan usah nunggu lagi. Nah, 3 kali kita pulang. Tengah ada semayang. Anjir itu. Kecuali semayang sunat. Ya tengah semayang luhur itu. Assalamualaikum. Nah, biar enggak jadi fitnah waktu itu kita ruku, Allahu Akbar kita gedein sedikit. Tapi kalau kita perempuan, kalau yang datangnya laki-laki jangan. Mungkin pulang suami atau pulang anak kan. Allahu Akbar. Tahu kita sholat. Kalau orang lain ya enggak boleh masuk kan. Kalau anak pulang misalnya. Di saat dia beri salam kita enggak jawab. Karena kita lagi sholat. Langsung dia masuk. Ya, mungkin karena rumah sendiri. Tapi kalau tamu, kita sebagai tamu, 3 kali orang itu enggak jawab. Seperti yang tadi itu. Apa mungkin dia lagi sholat? Nah, ya kan? Nah, kita pulang saja. Sebenarnya gampang urusannya sebenarnya. Gitu. Mungkin kita saja yang buruk sangka, terlalu buruk sangka dan terlalu menggunjing orang. Dalam agama apabila engkau datang ke rumah orang lain bertamu, engkau berilah salam 3 kali enggak dijawab, pulang. Selesai. Ngapain kita sibuk berburuk sangka pada orang lain? Enggak tahu rupanya dia enggak suka sama saya. Masa saya salam enggak dijawab? Dari mana kita tahu itu? Dia mendengar salam kita itu. Mungkin dia dengar tapi lagi sholat. Mungkin dia lagi tidur. Cuman kita saja yang buruk sangka. Jangan buruk sangka. Orang yang buruk sangka hatinya enggak enak. Hidupnya akan susah. Hatinya dongok terus soalnya. Orang yang buruk sangka. Tapi kalau orang tidak buruk sangka, tenang. Ayo kita pulang saja. Mungkin orang itu lagi tidur. Kita salah bertamu jam segini. Pulang. Aman kan? Nah, besok ketemu, saya kemarin jam 2 ke rumah. Saya ketok ada pintu 3 kali, saya beri salam, kok enggak ada. Oh, saya tidur. Nah, emang ada apa? Ini saya menganterin ini bayar utang. Utang ada kok. Oh, kalau tahu saya bangun itu. Jadi orang yang punya rumah pun jangan buruk sangka kepada tamu. Mungkin tamu itu mengantar rezeki. Assalamualaikum. Bilang, gak usah dijawab. Saya gak suka sama dia. Padahal dia itu mau mengantar makanan. Besoknya ketemu, antar ini nasi lemak. Itu kemana nih? Udah saya kasih ke orang lain. Kamunya gak jawab. Waduh, hilang rezekinya kan? Makanya dulu ada seseorang nginterin gandum. Kalau ukuran kita itu ukuran karung 25 kilo itu kan. Nah, bawalah sama orang kaya itu, dia habis panen gandum. Karena dia orang miskin dalam kampung itu, dalam kaum itu, dibawalah ke tempat dia. Dia orang buruk sangka amat. Orang miskin ini. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Dia lebihkan bukan 3 tapi 4 dia itu. Karena pengen banget ngasih gandum kepada bapak itu. Enggak dijawab, pulanglah dia. Dia ada di rumah, enggak dijawab karena enggak suka sama orang lain. Besok ketemu di pasar. Saya ke rumahmu kemarin, kenapa enggak dijawab salam saya? 4 kali saya itu, melebihi daripada syariat. 3 kali. Oh, saya itu ini lagi tidur, macam-macam lah alasannya. Memang ada apa? Ini habis panen gandum, nganterin. Dalam hatinya, waduh, baru menyesal. Itu. Kadang-kadang orang itu nganterin rezeki. Kita enggak nerima, tolak. Terus kemana gandum itu? Udah saya sedekahkan ke orang lain. Karena itu harus saya sedekahkan hari itu juga. Hah? Gitu ya. Jadi antara tamu dan penghuni rumah jangan buruk sangka.
sedikit lagi ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izal taqal muslimani wa sallama kullu wahidin minhuma ala sahibih wa tasafaha nuzilat bainahuma mi'atu rahmatin lil badi tis'una walil musafihi asyaratun." Apabila berdapat dua orang muslim, maka memberi salam oleh tiap-tiap satu daripada keduanya atas taulannya, dan berjabat tanganlah keduanya itu. Niscaya diturunkan antara kedua itu 100 rahmat bagi yang memulai 90 dan bagi yang berjabat tangan itu 10. Nah, kata Nabi, apabila kita berjumpa atau berjumpa antara dua orang muslim, kemudian kita memberi salam, Allah Ta'ala memberi kepada keduanya 100 rahmat. 90 kepada orang yang memulai memberi salam. 10 kepada orang yang berjabat tangan. Assalamualaikum, kita duluan nih, 90 rahmatnya. Berjabat tangan dapat 10. Kalau dua-duanya jabat tangan, dia 5, kita 90 bagi orang yang mulai dan 10 bagi orang yang berjabat tangan. Makanya kalau orang-orang dulu berebut, dia duluan. Kalau ketemu dua orang ini, beda dengan kita berkendaraan, dia jalan kaki. Itu sunnah-sunnah lain. Sunat memberi salam oleh orang berkendara kepada orang yang jalan kaki. Ini bertemu tiba-tiba dia di sana, kita di sana ini. Duluan kita ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang duluan menyampaikan salam itu dapat pahala 90 rahmat. Jabat tangan 10. Jadi Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada keduanya itu 100 rahmat. Bagi yang mulai 90 dan bagi yang berjabat tangan itu 10. Itu banyak kan? Banyak rahmat Allah Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tamamu tahiyyatikum bainakumul musafahah." Bermula kesempurnaan tahiyat kamu, yakni kesempurnaan memberi salam yang jadi haluan ataupun permulaan percakapan antara kamu itu, yaitu berjabat tangan. Bermula kesempurnaan tahiyat ataupun kesempurnaan memberi salam yang jadi haluan permulaan percakapan antara kamu itu, yaitu berjabat tangan. Jadi setelah kita memberi salam, untuk menyempurnakan percakapan kita itu, berjabat tanganlah dahulu. Kalau kita bertemu dengan orang tua, ciumlah tangannya. Baru kita ngobrol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman. Baru bercakap. Kalau ingin sempurna kita berjumpa waktu itu. Nah, itu pahalanya sangat besar. Paham kan? Nah, jadi setelah salam, kemudian jabat tangan, baru ngobrol. Jangan ngumpat. Gunjing orang. Salam sudah bagus, jabat tangan sudah oke. Kemudian kamu tahu nggak? Ya, mulailah aib orang lain kita buka itu. Pahalanya sudah 100, semua diambil. Saya khusus datangi kamu ini. Ada hal, ada hal. Ya, rupanya. Itu buang, ada sesuatu ini. Pokoknya aib lah. Tapi buka juga. Nah.
Nah, kayak ini ya. Nah, nggak boleh. Gurunya jangan mau. Pokoknya ada. Nah. Ini kecil apa gadis? Jangan. Jadi gurunya jangan mau. Perempuannya pulang-pulang saja. Laki-laki yang cium tangan jangan. Takut nanti gurunya. Nah, gurunya juga basyariah, manusia gurunya. Murid juga manusia. Lama-lama bukan cium tangan, cium dahi nanti dia itu. Biasa kalau perempuan keluar saja itu. Assalamualaikum. Jangan sampai cium tangan. Nah, itulah bahayanya. Dari biasanya bahaya. Kalau sudah gede, sudah balik, takut jadi fitnah. Karena gurunya itu walaupun guru, banyak sekarang guru-guru yang pesantren, nah, berbuat tidak bagus. Gara-gara itu. Pegang halus juga tangannya. Lembut. Udah kan ini halus yang bermorok. Nah, bahaya kan? Sekarang laki-laki ada yang disukai, apalagi perempuan. Nah, kecuali anak-anak perempuan masih kecil kan, lain. Untuk muliakan gurunya, dia ingin mencari barokah pada gurunya. Tapi kalau gede-gede jangan. Dan kata Hasan Basri, sedikit lagi nih. Dan kata Hasan Basri rahimallahu taala, al-musafahatu tazidu fil wuddi. Bermula berjabat tangan itu menambahi dalam berkasih-kasihan. Setelah kita beri salam, kemudian kita berjabat tangan, itu rasa sayang kita kepada orang itu akan bertambah. Tambah akrab. Tapi kalau itu enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana sehat? Itu tambah sayang kita itu. Enak kayaknya itu. Udah sempurna kayaknya itu. Apapun disuruh dalam agama itu kayak senang, bahagia hidup. Makanya kalau kita ingkari agama, hidupnya enggak enak. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu taala, wala ba'sa biqublati yadil mu'addimi fid dini tabarakan bihi wa tauqiran lah. Dan tiada mengapa mengecup dengan mulut akan tangan orang yang dimuliakan di dalam agamanya karena mengambil berkah dengan dia dan karena mentakdimkan akan dia. Ya. Tapi yang jangan perempuan ini. Perempuan dengan dia punya guru seorang perempuan, kecuplah tangannya. Enggak apa-apa. Anak laki-laki juga seperti itu. Untuk apa? Mengambil berkah. Ataupun kita membesarkan, ataupun kita takdimkan guru kita itu. Ya, sekarang kalau misalnya boleh itu. Habis ini ibu-ibu ngaji, ke sini cium tangan. Enak enggak itu? Agak menggeruk itu kan. Gimana itu? Apalagi anak-anak gadis. Yang tua aja bisa jadi celaka kita itu. Apalagi anak gadis. Jadi di sini tiada mengapa. Bukan sunat. Kata Imam Ghazali, tiada mengapa mengkecup dengan mulut akan orang yang dimuliakan, akan tangan orang dimuliakan dalam agamanya untuk mengambil keberkahan. Nah, kepada ulama dan untuk memuliakan dia. Dan adalah diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, padahal ia berkata, qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kecup akan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya begitu. Dalilnya boleh kata Imam Ghazali boleh mengkecup dengan mulut akan tangan orang-orang yang dimuliakan untuk mengambil berkah seperti dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu anak Umar bin Khattab. Di saat dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengkecup akan tangan Nabi. Kapanpun dia bertemu Rasulullah, dia ambil tangan Rasulullah, dia kecup tangan Rasulullah. Dia cium tangan Rasulullah untuk mengambil keberkahan. Tiap hari dia ketemu Rasulullah, tiap hari dia cium tangan Rasulullah. Begitu mulianya hidup kita itu. Tangan seorang kekasih Allah, tiap hari kita cium.
kecup. Dan berdapat Abu Ubaidah radhiyallahu an akan Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka berjabat tanganlah keduanya itu, maka mengecup ia akan tangan Sayyidina Umar, maka lalu menangislah keduanya. Ya. Jadi waktu ketemu antara Abu Ubaidah radhiyallahu an ketemu dengan Sayyidina Umar. Nah, karena Sayyidina Umar lebih tua dan Sayyidina Umar lebih alim daripada Abu Ubaidah, Abu Ubaidah mengecup tangan Sayyidina Umar. Setelah dikecup tangannya oleh Abu Ubaidah, nangislah mereka keduanya. Umar bin Khattab nangis, Abu Ubaidah juga nangis kebahagiaan. Itu orang-orang dulu. Ketemu dengan Habib, para sahabat, orang itu cipika-cipiki. Sekarang dengan istri orang cipika-cipiki. Zaman sekarang. Dan anehnya kita itu ala barat kita ikut. Semuanya orang-orang muslim mengikut ala barat, tidak mengikut lagi apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis. Ketemu dengan istri orang lain cipika-cipiki. Nah, itu. Tiap hari kita berdosa. Jangankan cipika-cipiki dengan istri orang lain, jabat tangan saja tidak boleh. Nah, kecuali laki-laki. Abu Ubaidah ketemu Umar radhiyallahu an, dia kecup tangan Sayyidina Umar. Kemudian mereka berdua nangis. Dan makruh pada ketika memberi salam itu menundukkan akan kepalanya. Assalamualaikum. Lucu kan? Kita ketemu orang lain nih. Assalamualaikum. Jangan nundukkan kepala. Kita lihatlah wajahnya. Assalamualaikum. Lihat wajahnya. Jangan nundukkan kepalanya. Hukumnya makruh. Kita tidak beradab seperti itu. Seperti kita benci kepada seorang. Kenapa dia nundukkan kepalanya? Apa dia benci kepada saya? Makanya dimakruhkan dalam agama. Kalau ketemu seorang, pandanglah wajahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin cukup di sini saja. Jangan lupa like and subscribe kan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ibu-ibu, kalau misalnya ada Tengku Dani masukkan ke dalam YouTube, bantulah Tengku Dani untuk YouTube-nya. Bukan bantu saya, aku Tengku Dani. Ini YouTube Tengku Dani, subscribe lah. Like and share. Ada pertanyaan? Canda ini. Enggak apa-apa. Salam saja. Maksudnya tidak berdosa, kita enggak nyalamin. Nah, tapi kalau salam ada pahala. Kalau dia tidak memberi salam, jangan disalamin. Ulang tiba-tiba udah di dapur dia itu. Nah, kapan dia masuk? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau istri-istri para sahabat dulu, di saat sahabat pulang ataupun suaminya pulang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ngaji hari ini? Nanyalah istrinya. Kemudian dibahaslah kepada istrinya semua yang dia dapat daripada Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini. Dia beri ilmu itu kepada istrinya. Karena semuanya itu istri dulu yang ngajiin adalah suaminya. Sekarang kalau misalnya tidak seperti itu, istrinya sudah ngaji sendiri. Nah, sekarang orang-orang sekarang itu waktu Assalamualaikum, waalaikumsalam, berapa dapat hari ini? Uang nanya. Bukan apa yang dapat di saat pulang pengajian. Kok telat pulang? Biasanya 10 nih. Kok telat? Kita sibuk dengan jam ini. Nah, jadi seorang suami ada uzur lah. Dia ketemu dengan temannya, teman lamanya. Mungkin sambil pulang, udah lama kita ketemu, ayo kita minum kopi. 2 jam duduknya. 2 jam jadi 10 jam 12. Dari mana? Kok telat? Kok terlambat? Biasanya jam 10 udah nyampe rumah. Ini kok jam segini ini? Oleh-oleh juga nggak bawa abang.
Oleh. Oh, tadi ketemu orang ini. Jadi duduk sebentar minum kopi lah. Selesai. Enak. Sama-sama. Ada satu rumah dulu. Rumah yang parah ini. Rumahnya rumah panggung. Dia cemburu berat istrinya itu. Karena ketahui isi suami ini cemburu berat istrinya itu. Dia sengaja 1 minggu. Biasa pulang dia itu jam 10, jam 11. Pulanglah jam 2, jam 1 dia. Muring-muring istrinya itu. Tiap malam ada aja yang lewat jendela, kenceng lah, gayung, gelas. Dia enggak marah suaminya. Setan alas. Dia utring gelasnya. Besok ke pasar beli lagi gitu kan. Nah, suaminya senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Udah 1 minggu. Kenapa kamu itu lempar gelas, itu kenceng ke sana? Yang belum kamu lempar anak keluar itu. Nah, dia ngomong kenapa pulangnya gini? Nanya dulu ke saya itu. Kenapa telat pulangnya? Kenapa? Nanya dulu. Diciptakan mulut untuk bertanya. Kenapa engkau telat pulang? Gitu nanya. Biar saya jawab. Hari pertama saya ke sini. Hari kedua saya ke sini. Dia jawab semuanya. Dan hasilnya ini. Dikasih uang lah sekepok kali ya. Nih. Ini hasil 7 hari saya telat pulang itu. Gitu ya. Hampir digebuk sama suaminya dia. Maka nanya dulu. Saya sengaja enggak saya kasih uang tiap hari ke kamu itu. Saya ingin lihat. Rupanya kamu tuh cemburu yang luar biasa. Nah, habis itu baiklah mereka berdua. Intinya seperti yang dikatakan di dalam ini, jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun. Nah, paham ya? Mungkin cukup di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli wa rabbi. Panah kuda ni. Geng. Ya, kacang, tahu, itu dah ni.